جمال الوجود بذكر الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dalam keadaan kita dalam iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, dapat kita melaksanakan ibadah-ibadah kita, yang mana ibadah kita menghadirkan ketenangan, menghadirkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedamaian, ketenangan, ketentraman menyamai kita, membersamai kita. Mudah-mudahan apa yang kita rasakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada panutan kita, manusia terbaik, manusia termulia, utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ucapan dan salam dan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat limpahannya, kita dapat bagiannya, dan tentu kita berharap mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti. Hadirin yang kami muliakan, kami doakan, ya, agar kita semua dianugerahi kesehatan, dianugerahi keafiatan, dianugerahi kekuatan di dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Dan tentu kita bermohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan bermudzakarah, kita akan berdiskusi, kita akan saling mentausiah, ya, terkait dengan keimanan, terkait dengan rukun iman kita yang berjumlah 6 rukun iman itu. Di mana yang pertama, amantu billah, yaitu iman kepada Allah. Alhamdulillah, kita telah membahas di pertemuan sebelumnya. Maka untuk saat ini kita sampai kepada rukun iman yang kedua, yaitu wa malaikatihi. Kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat itu, hadirin, adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki tugas adalah untuk beribadah juga kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat ini adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Malaikat ini tidak sama dengan manusia.
tidak sama dengan jin. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, maka jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Di samping itu, perbedaan dengan manusia, kalau manusia diberikan akal dan pikiran, diberikan akal dan nafsu, maka malaikat hanya diberikan akal saja. Oleh karena itu, para malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah menentang apapun perintah Allah, karena malaikat hanya diberikan akal pikiran. Kalau ada malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk bertugas bersujud, maka akan terus bersujud sampai dengan hari kiamat, tanpa berhenti sedikit pun sebelum Allah memerintahkan untuk berhenti. Itulah malaikat, tidak pernah menentang perintah Allah. Malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam, maka semua malaikat bersujud tanpa kecuali. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Pada saat Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka semua malaikat bersujud kepada Adam tanpa kecuali. Kecuali iblis yang aba, kecuali iblis yang enggan. Demikianlah taatnya para malaikat hari ini. Maka malaikat ini juga memiliki tugas dari Allah adalah untuk menjalankan perintah-perintah Allah, untuk membawa amanah-amanah dari Allah kepada manusia. Dia adalah perantara antara Allah dengan manusia. Dalam hal ini Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui, malaikat Jibril tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan kalamullah dari sumbernya, dari Allah, kemudian disampaikan kepada manusia terbaik, manusia termulia, yaitu Rasulullah SAW. Dan malaikat Jibril lah yang membersamai Rasulullah SAW pada saat perjalanan Isra dan Mi'raj, dalam rangka menjemput satu ibadah yang agung, satu ibadah yang mulia. Maka Rasulullah SAW ditemani, dibersamai, didampingi oleh malaikat Jibril. Demikian juga malaikat-malaikat yang lain memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan oleh Allah. Seperti misalnya malaikat Israel. Bagaimana kita ketahui bahwa malaikat Israel adalah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia, atau yang dikenal dengan malaikat maut. Maka kehadirannya kepada manusia berarti dia akan mencabut nyawa daripada nyawa manusia. Ada malaikat Israfil yang pernah kita dengar bahwa dia akan meniup sangkakala, akan meniup trompet, yang demikian dahsyat nantinya. Ada malaikat Zabaniyah, penjaga pintu neraka. Ada malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Ada malaikat Raqib dan malaikat Atid yang mencatat perbuatan-perbuatan manusia. Perbuatan baik dicatat oleh malaikat Raqib, dan perbuatan yang tidak baik dicatat oleh malaikat Atid. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarah pun kebaikan itu, maka malaikat mencatatnya. Sebaliknya, sebesar biji zarah pun ketidakbaikan, maka malaikat Atid mencatatnya. Maka semua termonitor dalam satu monitor yang sangat
di luar nalar kita, bagaimana kecanggihannya, karena itu adalah produk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sekecil apapun ya, semua direkam tanpa ada yang terlewatkan. Semua jejak teknologi kita, semua jejak ya, rangkaian perjalanan kita, semua terekam sekecil apapun, maka dia terekam di dalam monitor yang sangat canggih itu, yang di luar nalar kita sekali lagi. Kemudian ada malaikat mungkar nakir yang bertugas atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensoal, untuk bertanya kepada hamba-hamba Allah yang meninggal dunia di dalam kubur. Maka malaikat-malaikat ini diciptakan oleh Allah adalah untuk taat kepada Allah, untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Apapun yang diperintahkan maka dia akan menjalankan dengan sebaik-baiknya tanpa ada kekurangan sedikit pun, dan tidak ada penentangan sedikit pun. Kemudian bagaimana kita dengar juga malaikat Allah itu sangat banyak ya, sebagaimana Al-Kisah di Baitul Ma'mur sana ya, di langit yang di atas langit yang ketujuh di Baitul Ma'mur ada 70.000 malaikat yang masuk tawaf di Baitul Ma'mur, maka semua terus tawaf. Kembali ada malaikat yang lain, kembali ada malaikat yang lain. Betapa banyaknya malaikat itu. Wallahu a'lam bishawab. Berapa banyaknya malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekali lagi memiliki tugas. Inilah hadirinnya. Maka tugas kita, orang-orang yang beriman, harus meyakini, harus mengimani makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama malaikat. Walaupun kita tidak dapat melihatnya, walaupun kita tidak dapat bertemu dengannya secara kasat mata, tapi kita harus meyakini, harus mengimani bahwa malaikat itu ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Fatir ayat ke-1, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, ja'ilil malaikati rusula, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yuridu fi khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, hadirin, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Dia menambahkan, maksudnya Allah, dia menambahkan pada penciptaannya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah dasar, inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat yang memiliki tugas untuk urusan-urusan yang Allah berikan kepadanya. Bukti adanya malaikat juga, hadirin, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30, idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifatun fil ard, menyampaikan bahwa Allah akan menciptakan manusia yang akan menjadi pemimpin di muka bumi. Berarti keberadaan malaikat itu adalah ada. Dan ini yang harus kita yakini sebagai rukun iman yang kedua. Maka orang-orang yang beriman, tidak ada keraguan sedikit pun
terkait dengan keberadaan malaikat. Maka inilah yang akan memonitor kita. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang terus memantau kita, yang akan terus mencatat di dalam memori, di dalam monitor yang demikian canggih itu, sehingga sekali lagi sekecil apapun, mau baik ataupun kurang baik, maka semua direkam di dalam monitor yang demikian canggih itu, hadirin. Inilah yang akan dibukakan kita pada saatnya di hari akhirat nanti. Orang-orang akan menerima buku catatan amalnya. Pada saat seseorang menerima buku catatan amalnya dengan menggunakan tangan kanan, maka itu pertanda adalah hasil catatannya adalah baik. Hasil rekamannya adalah baik. Tapi sebaliknya, kalau dia menerima atau ada seseorang yang menerima dengan tangan kiri buku catatan amalnya, maka itu juga pertanda bahwa bisa dikatakan amalnya kurang baik. Nah, oleh karena itu hadirin, marilah kita tingkatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada malaikat, sehingga dengan demikian akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mawas diri, yang ada sifat wara', mawas diri, tidak kemudian terbawa dengan hal-hal yang bisa menggiring kita kepada yang kurang baik. Dengan adanya monitoring dari malaikat ini, dengan adanya keimanan kita, keyakinan kita bahwa malaikat selalu memantau kita, mudah-mudahan ini juga menjadi rem, menjadi pencegah agar kita terus dapat melakoni kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap berada dalam koridor yang sudah ditentukan, koridor agama kita, sehingga rekaman-rekaman kita menjadi hasil yang baik. Inilah pentingnya keimanan, hadirin. Maka iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua, yang terus kita berikhtiar untuk menambah keyakinan kita, keimanan kita, sehingga kita dapat meraih apa yang kita sebut dengan selamat dunia dan selamat akhirat. Demikian hadirin yang bisa kita muzakarahkan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, yang benar itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada yang khilaf, keliru, itu murni dari kita sendiri sebagai manusia. Akhirul kalam, marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.